hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kayaknya ada satu bangku yang kosong. Siapa yang nggak masuk itu? Oke, coba cek bangkunya. Nanti di Eropa ada ya. 4 kursi, di sini ada Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan Indonesia Raya dulu ya, supaya meningkatkan rasa nasionalitas kita kepada cinta tanah air kita ya. Kita tenang dulu. Ya, selamat berdiri ya. Selamat berdiri. Ayo semuanya berdiri. Sebelum kita masuk materi ini ya, tentang rangka cerpen. Kemarin kita belajar tentang apa? Pertama sebelumnya Belajar tentang ceramah. Teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Berbicara di depan umum. Berarti teks ceramah itu adalah berbicara di depan umum ya. Oke, untuk materi kemarin saja anggap setelah selesai ya. Jadi kemarin sudah kita bahas secara detailnya. Kemudian untuk materi hari ini kita akan bahas tentang merancang kerangka teks cerpen. Oke, kompetensi dasarnya 4.4 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Indikator pencapaian kompetensinya, ini yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Yang kedua, merancang unsur-unsur pembangun cerpen menjadi bentuk kerangka cerpen. Yang ketiga, membuat teks cerita pendek berdasarkan kerangka cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian kedua, merancang unsur-unsur pembangun cerpen menjadi bentuk kerangka cerpen. Oke, kemarin materi sebelumnya tentang unsur pembangun cerpen. Unsurnya ada 2 ya. Ada unsur intrinsik. Intrinsik ini apa? Unsur apa? unsur Oke, unsur yang di dalam cerita ada apa aja? Ada tema, sudut pandang, tokoh, penokohan, dewasa, amanat, lalu. Oke, itu ya termasuk dari unsur intrinsik. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsiknya apa aja? Dari luar ada apa aja? Oke, ada kebijakan masyarakat, kemudian ada menulis, kemudian ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Oke, kerangka teks cerpen. Oke, kerangka ya. Kalau ibarat membangun ya, kerangka itu seperti denahnya dulu ya. Kita kalau membangun rumah itu harus punya kerangkanya dulu, harus punya denah-denahnya dulu. Ya, sama seperti kalian akan menulis cerpen. Kemudian langkah-langkah membuat kerangka cerpen. Yang pertama, mendata tema, gagasan atau ide cerita. Oke. Tema ini kan dasar. Ya, setelah menentukan tema baru menentukan
menengah dan toko yang buluk ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, menentukan bagian orientasi munculnya masalah, komplikasi dan penyelesaian. Ini tadi bagian dari strukturnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, dari materi tadi ada yang ditanyakan? Cukup, kalau tidak ada, saya jelaskan angka pembelajaran kita hari ini. Kalian yang pertama, peserta didik dibentuk menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, ini nanti kita kalian buat menjadi 2 kelompok. Jadi yang putra 5, yang putri 5. Ya, seperti itu. Ya, bagikan komiknya dulu. Silakan nanti sambil baca-baca dulu. Oke, dibaca. Oke, sambil dibaca saya bagikan apa PDF-nya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Ya, sambil membaca tadi LKP juga saya berikan ya. Kan ini ada 2 tugas nih ya, anak. Tugas 1 dan tugas 2. Tugas kalian hari ini ya. Oke, tugas kalian hari ini, kalian mengidentifikasikan unsur pembangun dari cerpen ya di dalam komik itu dan merancang unsur pembangun menjadi bentuk kerangkanya. Jadi tugas hari ini kalian merancang kerangka cerpen dan tugasnya dikumpul pada hari ini. Untuk pertemuan besok, pertemuan selanjutnya, itu kalian akan membuat teks cerita pendek berdasarkan kerangka yang telah kalian buat pada hari ini. Ya. Jadi dikumpulkan di hari Selasa. Kita pelajaran mulai dari Selasa kan? Dari hari Selasa seperti itu. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuat kerangkanya dulu, ya, membuat kerangka, diskusi secara kelompok, ya, seperti itu. Baik, silakan dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama, tema atau gagasan dari komik tersebut. Deskripsinya adalah lulusan mahasiswa yang kesusahan mencari kerja, tetapi ia tidak berputus asa dan berusaha, dan pada akhirnya mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, judul cerita, jangan menyerah, pasti berhasil. Ketiga, tokoh dan wataknya. Tokoh yang pertama, Prastowo, wataknya gemar membantu dan tidak berputus asa. 3, Ibu Prastowo atau Kamila Siwi Utami, wataknya suportif. 4, Pak Dintan Samudra Bakti, baik hati. 4, orientasi. Prastowo lulusan Fakultas Ekonomi yang kebingungan atau kesusahan karena setiap dia melamar di salah satu perusahaan pasti selalu ditolak. Pada suatu hari ibunya menyemangati dan memberikan nasihat agar Prastowo tidak berputus asa. Yang kelima, rangkaian peristiwa. Setelah dinasihati ibunya, Prastowo memulai tekadnya untuk terus mencari pekerjaan, sampai-sampai yang mengikuti wawancara langsung di beberapa perusahaan. Tapi lagi-lagi pada akhirnya ia tetap saja tidak mendapatkan pekerjaan. Keenam, komplikasi. Suatu hari ia menolong bapak-bapak yang kebingungan, dan ternyata bapak tersebut adalah direktur dari sebuah perusahaan ternama. Kebetulan ia sudah pernah melamar di perusahaan tersebut, namun ditolak. Yang ketujuh, resolusi. Akan tetapi ia tetap bersikeras untuk interview di perusahaan tersebut karena nasihat ibunya. Pada akhirnya ia diterima oleh Pak Bintang, direktur perusahaan.
karena ia telah menolong Pak Bintang saat beliau sedang kesusahan. Oke, silakan tanggapi. Ada yang bertanya, apakah sama dengan punya kalian atau ada yang berbeda? Silakan. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Sama. Coba disebutkan yang kelompok duanya. Tadi bedanya ada nggak? Nggak ada. Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 2 presentasi. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau evaluasi dari hasil presentasi kalian. Terdapat kemiripan ya mengenai temanya ini tentang seorang mahasiswa yang lulus dari kuliah yang ingin mencari pekerjaan. Kemudian dia menolong seorang bapak-bapak yang mengalami apa tadi? Pecah ban. Kemudian dia tidak tahu kalau bapak yang dia tolong itu adalah pemilik perusahaan dan kemudian dia diterima oleh bapak itu. Oke, itu untuk hari ini. Sebelum saya tutup, apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang apa aja? Ada yang tahu tentang apa aja? Tentang kerangka dan cerpen. Kerangkanya seperti gimana? Ayo, memang terus tidur, kemudian otak, kemudian latar, kebebasan. Oke, seperti itu. Hari ini kan kita belajar tentang langkah membuat kerangka. Kerangka itu ibaratnya seperti denahnya ya. Jadi sebelum kalian membuat kerangka dalam kerangka yang pertama menentukan tema, ya, kemudian menentukan judul, kemudian menentukan tokoh, dan kemudian menentukan orientasi atau maksudnya komplikasi dan penyelesaian seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya, dengarkan baik-baik. Silakan besok kalian membawa sebuah karton, ya. Pertemuan besok kan kita akan materi membuat kerangka, membuat teks cerita pendek berdasarkan kerangka yang dibuat. Jadi dari yang kerangka kalian itu, untuk menulis besok kalian boleh mengembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Ya, kalian kembangkan lagi, ya, dari kerangka yang telah kalian buat seperti itu. Jadi setiap kelompok bawa masing-masing karton, ya. Jadi seperti itu untuk pertemuan besok. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dulu ya. Oke, dipimpin kakak ini ya. Kedua kelasnya, maksudnya kedua kelasnya. Oke, kita berdoa dulu. Bismillah.